Assalamualaikum sahabat. Kematian, satu kata yang pasti akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup. Sesuatu yang seringkali dianggap sebagai rasa takut, penasaran, atau bahkan kedamaian. Tapi, apa kematian itu sehingga banyak dari kita merasa takut? Secara biologis, kematian adalah akhir permanen dari semua fungsi vital yang menopang kehidupan suatu organisme. Ini biasanya ditandai dengan berhentinya detak jantung, berhentinya nafas, dan berhentinya aktivitas otak secara permanen. Pada tingkat yang lebih kecil, kematian berarti sel-sel tubuh berhenti berfungsi, tidak dapat memperbaiki diri, dan akhirnya mengalami dekomposisi. Setelah kita mengalami dekomposisi, alam akan mengambil jasad kita. Nutrisi kita dikembalikan oleh alam dan akan muncul kehidupan baru. Dengan begitu, siklus kehidupan akan berputar kembali. Ini adalah mekanisme alamiah untuk regenerasi dan keberlanjutan ekosistem. Kematian ini adalah kepastian yang harus dihadapi oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Namun, setelah kematian, ada sebuah misteri yang masih dalam perdebatan, dan kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Banyak dari kita yang takut akan kematian, dan beberapa dari kita juga banyak yang merasa putus asa akan kehidupan setelah kita mengetahui tentang kematian. Jadi pertanyaannya, kenapa kematian bisa seperti itu? Coba kita pelajari sedikit demi sedikit. Bayangkan saat kita lahir ke dunia, tangisan pertama kita pecah. Kedua orang tua kita menyambut dengan penuh harapan. Saat kita tumbuh, kedua orang tua kita memberikan kasih sayang yang sangat besar. Bahkan mereka menjadi lupa bahwa tubuh mereka ada batasnya. Tapi mereka tidak memikirkannya karena kasih sayang mereka terhadap kita sangatlah besar. Kita diberikan pendidikan yang terbaik, berharap bahwa kita tidak terjebak kemiskinan seperti nasib keluarga mereka. Kita diajari dengan moral dan etika yang baik. Saat menginjak dewasa, kita menikah, mempunyai pasangan dan hidup bahagia, mempunyai anak yang baik dan berbakti, dengan keuangan kita yang stabil. Tiba-tiba ada bencana yang menimpa kalian. Tubuh kalian terbujur kaku di tempat tidur. Kalian mendengar orang-orang yang kalian sayangi menangis sambil memanggil namamu. Kalian mendengarnya, tapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Memori kalian muncul kembali. Kalian ingat dengan momen-momen penting kalian di masa lalu. Canda tawa dan tangis kembali muncul di dalam memori kalian. Kalian berkata di dalam hati, apakah ini akhir dari hidupku? Ataukah ini hanya sebuah mimpi? Aku berharap ini adalah mimpi. Kalian takut. Kalian berkata kembali dengan penuh penyesalan, kenapa hidup ini begitu cepat? Tolong aku tidak ingin mati. Lalu tiba-tiba ketakutan akan kematian adalah hal yang wajar terjadi pada setiap makhluk hidup. Memang semua makhluk hidup mempunyai insting dasar untuk bertahan hidup, dan rasa takut adalah mekanisme dasar pada setiap makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang. Itu karena manusia mempunyai rasa takut, dan ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Dalam hal ini, ketakutan akan kematian mendorong manusia bisa bertahan dan berkembang. Tapi, dengan datangnya agama yang membawa solusi bagi ketakutan tersebut, menjadikan mereka yang takut akan kematian menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai hidup yang tidak nyata, dan malah mereka semakin apatis.
terhadap kehidupan di dunia. Dan itu bisa menyebabkan keterbelakangan di berbagai bidang. Manusia tidak lagi bisa berkembang karena adanya agama. Apakah demikian? Mari kita coba pelajari lebih jauh. Sebenarnya, ketakutan kita akan kematian ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa alasan kita takut akan kematian. Rasa takut dan penderitaan. Banyak orang yang lebih takut pada proses menjelang kematian daripada kematian itu sendiri. Mereka takut akan penyakit yang menyakitkan, kelemahan fisik, sesak nafas, penderitaan yang lainnya yang mungkin menyertai di akhir kehidupan. Kehilangan kesadaran dan jati diri. Ketakutan bahwa aku sebagai individu dengan segala pikiran, ingatan, perasaan, dan kepribadian akan lenyap selamanya. Maka segala hal yang aku bangun untuk diriku akan hilang selamanya. Perpisahan dengan orang tercinta, kesedihan mendalam karena harus meninggalkan keluarga, teman, pasangan, dan anak-anak. Adalah juga kekhawatiran tentang bagaimana mereka yang ditinggalkan akan mengatasi kehilangan dan melanjutkan hidup. Ada yang takut karena urusan yang belum selesai dan penyesalan, ketakutan akan meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan tugas penting, mewujudkan impian, meminta maaf, atau memperbaiki hubungan, atau merasa hidupnya belum cukup bermakna. Ketidaktahuan setelah kematian adalah ketidakpastian, dan hal yang tidak diketahui ini mungkin ketakutan paling mendasar manusia secara alami. Manusia secara alami ingin tahu dan mengerti tentang kematian. Kematian adalah misteri terbesar. Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah ada kehidupan setelah kematian, reinkarnasi, atau tidak ada apa-apa? Ketidakmampuan untuk mengetahui secara pasti menimbulkan kecemasan, dan yang pastinya kita dan apapun yang telah kita bangun akan hilang. Orang-orang tercinta dan harta benda kita akan meninggalkan kita. Agama menawarkan obat bagi kematian melalui konsep kehidupan setelah kematian. Tapi, agama juga bisa membuat individu tersebut menjadi memandang dunia ini sebagai dunia fana, dunia yang tidak nyata, dunia yang hanya sementara, dan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sebenarnya dan selama-lamanya. Apakah demikian? Konsep akhirat atau kehidupan setelah kematian adalah benar adanya menurut teologi agama. Namun, banyak yang beranggapan bahwa dunia ini tidak penting. Ngapain juga susah-susah cari duniawi, toh akhirnya kita juga bakal meninggalkannya. Bahkan harta benda yang akan menjadi bahan bakar api neraka untuk kita di akhirat kita kelak. Agama adalah candu masyarakat, kata Karl Marx. Agama adalah penghibur palsu seperti opium atau candu yang meredakan rasa sakit tanpa menyembuhkan penyebabnya. Agama memberikan penghiburan ilusi kepada manusia saat mereka tertindas. Ilusi ini menjadikan kebahagiaan dan keadilan di akhirat, sehingga penderitaan di dunia ini terasa lebih bisa ditanggung. Dengan fokus pada kehidupan setelah kematian atau kehendak ilahi, agama dapat mengalihkan kaum tertindas dan
penyebab penderitaan mereka sesungguhnya. Agama adalah pereda rasa sakit, memberikan rasa nyaman sementara dengan harapan surga, membuat orang tidak melawan rasa sakit yang sebenarnya. Semua pernyataan tersebut memang benar adanya, tapi ada yang kurang dari pernyataan itu. Agama adalah candu masyarakat. Memang benar adanya. Seperti pada umumnya, candu memang bersifat adiktif, zat yang bisa meredakan rasa sakit, membuat kita menjadi mati rasa. Bahkan saat kita terluka parah sekalipun, semua rasa sakit hilang. Namun, saat kita menjalankan perintah Tuhan dengan benar, kita akan paham bahwa dunia yang kita tempati adalah dunia nyata sebagai ujian bagi kita yang menentukan kehidupan setelah kematian kita kelak. Saat kita mati, amal perbuatan kita akan dihitung. Amal jariah adalah amal yang dihitung terus-menerus, bahkan sampai atau setelah kita mati sekalipun akan tetap dihitung. Amal jariah bersifat bersambung dan terus-menerus tanpa henti. Dengan ilmu dan harta, kita bisa beramal jariah. Contohnya ilmu yang bermanfaat. Saat kita mengajarkan ilmu kita terhadap orang, dan orang yang kita ajari menjadi orang yang berguna, dan orang tersebut mengajarkan ilmu kita ke generasi selanjutnya, maka amal kita dengan ilmu tidak akan terputus. Dan itu sebaliknya, jika kita mengajarkan keburukan ke khalayak umum dan orang-orang tersebut mengajarkan ke generasi selanjutnya, kita akan ikut menanggung dosa keburukan tersebut sampai orang-orang berhenti mengamalkan ilmu kita. Harta juga bisa menjadi amal jariah dan dosa jariah saat kita membuka lapangan pekerjaan dan orang-orang yang bekerja kepada kita menjadi sejahtera, dan karyawan kita bisa mensejahterakan anak cucunya dan bisa menjadi orang yang bermoral karena kesejahteraan. Amal jariah akan terus berjalan sampai kita mati sekalipun. Dan hal itu bisa terjadi sebaliknya. Saat kita bergelimang harta, kita kikir tidak mau melihat di sekeliling kita bahwa kemiskinan merajalela. Kita akan menanggung dosa turunan sampai di sekeliling kita sejahtera atau kita jatuh miskin. Ingat, kemiskinan mendekati kekufuran. Jadi di dunia yang sementara ini, tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti akan dihitung. Ilmu dan harta kalian tidak akan sia-sia. Semua pasti berguna, bahkan sampai kita mati sekalipun. Ilmu tidak akan bisa didapat tanpa kita berpikir dan belajar. Harta tidak bisa didapat tanpa kita bekerja. Memang benar kata Karl Marx, agama adalah candu masyarakat. Bila dijalankan dengan benar dan bersungguh-sungguh, agama mengajarkan kita untuk berempati. Empati tidak akan muncul ketika ego kita masih besar. Menekan keinginan diri demi orang lain sangat menyakitkan, dan agama datang sebagai pereda rasa sakit, harapan akan dunia setelah kematian. Bisa membuat kita lebih hidup dan bermanfaat bagi semua orang, bahkan kita mati sekalipun. Jadikan diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat, bukan cuma hanya sebagai bangkai yang dimakan cacing, tapi sebagai salah satu individu yang membangun bangsa dan negara. Persiapan kematian kita dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak mati sia-sia. Ingat, hidup hanya sekali,
dan jadikan kehidupan kita bermanfaat, bahkan sampai kita mati sekalipun. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.